Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Septiawan dengan NPM A1C019013 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas yaitu garis dan sudut. Nah, garis dan sudut di sini saya ada 8 sub materi. Yang pertama sub 1, latihan 1, kuis 1, sub 2, latihan 2, kuis 2, sub 3, latihan 3, kuis 3, sub 4, latihan 4, kuis 4, sub 5, latihan 5, kuis 5, sub 6, latihan 6, kuis 6, sub 7, latihan 7, kuis 7, sub 8, latihan 8, kuis 8. Nah, di sini saya ada video ilustrasi 1. Mari kita saksikan sama-sama. Pembahasan pertama ini yaitu mengenai pengertian garis. Nah, apa yang dimaksud dengan garis? Nah, di sini ada gambar. Mari kita perhatikan sama-sama. Nah, pada gambar A ada beberapa titik-titik yang agak renggang. Pada gambar 2, yaitu gambar B, terlihat gambar titik-titiknya sedikit merapat. Pada gambar ketiga, yaitu titik-titiknya semakin merapat. Pada gambar terakhir, yaitu deretan titik-titiknya membentuk sebuah garis. Jadi disimpulkan dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa deretan titik-titik semakin merapat akan membentuk sebuah garis. Nah, itulah dia ilustrasi satunya. Langsung ke sub 1, yaitu garis. Nah, pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan akan membentuk garis, seperti garis A. Contoh, latihan 1, latihan 1, kuis 1, kuis 1, kuis 1, Nah, di sini kita masuk sub 2, yaitu kedudukan garis. Nah, kedudukan garis adalah hubungan antar dua garis dapat berupa garis sejajar, garis berpotongan, garis bersilang, dan garis berimpit. Nah, pada gambar di bawahnya itu adalah garis sejajar dan garis berpotongan, garis bersilang. Contohnya, latihan 2, latihan 2,
Kuis 2. Kuis 2. Kuis 2. Sub 3. Nah, di sini yaitu kita akan menjelaskan membagi garis. Nah, bisa dilihat pada gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini yaitu buatlah sebarang ruas garis AB. Contoh gambar pertama, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SM. Nah, yang ketiga yaitu hubungan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, L, Q, dan P sehingga memotong garis AB di titik S1, R1, Q1, dan P1. Yang kelima, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1, P1, Q1 sama dengan Q1 R1 sama dengan R1 S1 sama dengan S1 B. Nah, ini latihan 3. Latihan 3. Kuis 3. Kuis 3. Kuis 3. Nah, selanjutnya sub 4. Nah, di sini yaitu perbandingan ruas garis. Nah, bisa kalian lihat di gambar itu ada yang pertama yaitu AD berbanding BD sama dengan AE berbanding EC, atau AD berbanding BD sama dengan AE berbanding EC. Nah, begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC, atau AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC. Nah, yang ketiga yaitu BD berbanding DA sama dengan CE berbanding EA, atau BD berbanding DA sama dengan CE berbanding EA. Yang keempat yaitu BD berbanding BA atau sama dengan CE berbanding CA, atau BD berbanding BA sama dengan CE berbanding CA. Yang kelima, AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC sama dengan DE berbanding BC, atau AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC sama dengan DE berbanding BC. Nah, langsung contohnya.
Latihan 4. Latihan 4. Kuis 4. Kuis 4. Kuis 4. Nah, di sini ada ilustrasi 2. Nah, mari kita saksikan sama-sama. Nah, sebelum masukin materi sudut, kita perhatikan gambar pizza berikut. Nah, ini Doni memesan pizza secara online, yaitu setelah pizzanya sampai di rumah, yaitu pizzanya sudah terpotong menjadi bagian pada gambar. Nah, di mana ujung potongan tadi membentuk sudut. Di sini ada kalian tahu apa itu pengertian sudut? Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, itulah dia ilustrasi 2-nya. Nah, selanjutnya sub 5 yaitu sudut. Nah, di sini pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antar dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Suatu sudut dapat dibentuk dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama, titik pangkal saling berimpit, seperti gambar di bawahnya itu. Contohnya, latihan 5. Latihan 5. Kuis 5. Kuis 5. Kuis 5. Sub 6. Nah, di sini materinya yaitu
Jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut, bisa lihat di gambar, yaitu ada sudut lancip, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Sudut siku-siku, yaitu tepatnya di 90 derajat. Sudut tumpul, yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lurus, yaitu tepatnya 180 derajat. Contoh, latihan 6. Latihan 6. Kuis 6. Kuis 6. Kuis 6. Nah, di sini selanjutnya yaitu sub 7. Nah, di sini materinya yaitu hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut. Nah, coba kalian lihat pada gambar itu. Nah, di sana ada gambar yang pertama yaitu ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak, ada sudut sehadap, ada sudut berseberangan, ada sudut sepihak. Contohnya, latihan. Latihan. Kuis 7.
Kuis 7. Nah, yang terakhir yaitu sub 8, yaitu melukis sudut. Nah, di sini ada cara melukis sudut 90 derajat. Bisa diperhatikan pada gambar, yaitu yang pertama buatlah garis G dari titik A. Yang keduanya yaitu dari titik A dibuat busur dengan ukuran tertentu yang memutung garis G di B dan C. Yang ketiga yaitu dari garis B dan C dibuat busur lingkaran yang berjari-jari sama dengan kedua busur berpotongan di D. Yang keempat yaitu dari titik A tarik garis melalui DE, maka terbentuk AD, BC, dan sudut BAD sama dengan 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu ada cara melukis sudut 60 derajat. Perhatikan gambarnya. Yang pertama yaitu buatlah garis G dengan titik A terletak pada garis G. Yang kedua yaitu B dari garis A buat busur lingkaran memutung garis G di B. Yang ketiga, dari B dibuat busur lingkaran dengan jari-jari AB. Yang keempat, kedua busur berpotongan di C. Yang kelima yaitu tarik dari titik A garis lurus melalui titik C. Yang keenam yaitu sudut CAB adalah 60 derajat. Nah, yang ketiga yaitu cara melukis sudut 45 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nah, diketahui garis G yang melalui titik A, kemudian dari A dibuat sudut 45 derajat. Nah, yang pertama itu buatlah sudut 90 derajat. Yang kedua, dari titik C dan B, buatlah busur dengan jari-jari yang sama dan kedua busur berpotongan di F. Yang ketiga, tariklah garis dari titik A lewat F sehingga sudut FAC sama dengan 45 derajat. Selanjutnya yaitu yang keempat, cara melukis sudut 30 derajat. Nah, perhatikan gambarnya. Diketahui garis G dengan titik A, kemudian dari titik A dibuat sudut 30 derajat. Nah, setelah itu yang pertama buatlah sudut 60 derajat. Lihat cara pembuatannya sudut 60 derajat. Yang kedua, dari titik B dan C buat busur dengan jari-jari sama dan kedua busur berpotongan di D. Yang ketiga, dari A tarik garis lewat D sehingga besar sudut BAD yaitu sama dengan 30 derajat. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Itulah dia materi dari saya yaitu garis dan sudut. Kalau banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.